premanisme ini bisa muncul sewaktu-waktu dan dengan modus-modus yang selalu baru. Premanisme terorganisir yang berlindung di balik perhimpunan, organisasi, perkumpulan. Nah itu, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ingin merespon harapan masyarakat ini dengan kita semakin gencar melakukan penindakan terhadap praktek-praktek premanisme ini. Ini adalah permulaan kita untuk berkomitmen secara bersama melawan berbagai bentuk premanisme. Sampai kapan? Sampai kiamat bila perlu. Kita lawan. Halo Sobat Polda Metro Jaya, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Sebelumnya saya mau izin buat Bang Ikang Fauzi. Saya mau nyanyi pap si pap pap preman. Oh, pap si pap pap metropolitan. Ya. Hari ini topik kita tentang masalah premanisme yang sekarang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintain ini untuk memberantas premanisme tak pandang bulu. Hari ini benar-benar hari istimewa. Karena pas kebetulan sekarang ini hadir Bapak Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Padahal beliau lagi sibuk nih, lagi ngurusin kasus premanisme. Yang katanya bukan masalah ngurusin preman jalanan doang, tapi preman yang pakai baju jaket, pakai rapi jas, yang berlindung di balik ormas. Ada. Mari kita sapa Bapak Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tepuk tangan dong. Silakan. Mohon izin kemudian di kamera 1 perkenalkan diri biar audiensi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu semua tahu gantengnya Pak Wadir. Gitu. Silakan kemudian itu kameranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Kolis Haryana. Pangkat saya Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya bertugas sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oke, tepuk tangan dong. Nah, ceritanya komandan ini sibuk. Tapi karena urusannya ini sama masyarakat, betul, menyempatkan diri datang ke podcast kita ini, Bang. Betul. Udah gitu, ankumnya langsung Bang Jack. Iya, tetapi tetap atasan saya juga, namanya polisi kok. Betul dong, Le. Iya. Terus izin kemudian kita membahas tentang premanisme. Premanisme itu, preman sama premanisme itu maksudnya seperti apa sih? Izin penjelasannya kemudian. Ya, premanisme itu aktivitasnya, sedangkan preman itu orang yang melakukan aktivitas premanisme. Oh, itu Bang. Abang preman, bukan? Ya, sekarang gue pakaian preman. Itulah bedanya polisi sama preman, Le. Oh, gitu ya? Iya dong, polisi boleh berpakaian preman. Tapi preman tidak boleh berpakaian polisi. Ini kayak jokes bapak-bapak. Gitu ya? Iya, karena bukan apa-apa. Kita ngomongin masalah preman. Kalau zaman dulu kan, Dan ya, preman itu identiknya rambut gondrong. Gondrong? Iya. Antingan, tatoan, celana sobek-sobek. Itu karena nggak bayar. Iya kan, sobek-sobek. Otot segede galon kayak lu nih. Ada. Otot gede ya. Nah sekarang udah beda lagi. Pakaiannya rapi. Dia kan pakai jaket, dia kan bawa proposal. Ya. Udah gitu mengatasnamakan ormas. Makanya hari ini hadir di sini Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Nah, mohon izin kemudian. Saya sama Bang Jacqueline kan lihat di media sosial udah rame tuh. Tindak tegas premanisme. Seperti apa sih maksudnya tindak tegas? Tegas apa dibanting apa gimana ini seperti apa sih kemudian? Mohon izin penjelasannya buat audiensi kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang nongkrong di pasar sama di pos-pos satpam. Iya. Berbagai lapisan masyarakat sudah sangat resah dengan aktivitas premanisme ini. Karena memang dampaknya dirasakan nyata oleh masyarakat. Kerugiannya baik
materi, kemudian kekhawatiran, ketakutan, psikis, kemudian aktivitas-aktivitas masyarakat, mulai dari berdagang, kemudian berusaha, ini terganggu semua. Makanya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda ingin merespon harapan masyarakat ini dengan kita semakin gencar melakukan penindakan terhadap praktek-praktek premanisme ini. Itu yang melatar belakangi mengapa saat ini seluruh jajaran kepolisian gencar melakukan penyelidikan dan penindakan proses hukum terhadap para preman yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga ternyata mengganggu iklim investasi ataupun kegiatan perekonomian di satu daerah. Ini di beberapa daerah kita temukan. Lalu kemudian dari situ muncul suara harapan publik agar kita melakukan penindakan tegas terhadap preman ini. Yang dimaksud dengan langkah-langkah yang tegas itu bisa kita menerapkan sanksi hukum secara ketat dan tidak kenal kompromi dengan berbagai instrumen perundang-undangan agar kita bisa membongkar praktek-praktek premanisme yang semakin kita rasakan terorganisir. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian praktek-praktek ini berlindung di satu wadah tertentu, bisa ormas, bisa perkumpulan, apapun itu. Namun pada prakteknya mereka melakukan aksi-aksi kejahatan yang masyarakat pahami ini sebagai aksi-aksi premanisme. Itu. Aksi pemalakan gitu ya, pemerasan, pengancaman, bahkan sampai ada penganiayaan. Penganiayaan, perusakan terhadap aset milik masyarakat ini yang sering terjadi. Langkah yang diambil, langkah konkretnya yang diambil, apakah dia jemput bola, apa menunggu laporan dari masyarakat? Seperti apa, Komandan? Kita mix itu antara jemput bola dengan merespon dengan cepat keluhan dan pengaduan dari masyarakat. Kita punya kanal-kanal media sosial yang kita bisa manfaatkan untuk melihat keluhan masyarakat. Tanpa mengadu pun kita melihat kan fenomena yang terjadi, karena premanisme ini sudah masuk ke fenomena sosial, sudah menimbulkan keresahan secara masif di masyarakat. Bahkan atensi dari Bapak Presiden langsung. Pelaku usaha yang merupakan bagian dari entitas masyarakat juga merasakan dampaknya. Ini juga sudah menjadi bahan perbincangan publik tentang keresahan preman ini. Kemudian apalagi memang ada pengaduan atau laporan yang masuk ke kepolisian. Laporan ini kan dari berbagai sumber, kita melihat di media sosial, ada interaksi teman-teman kita dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Kemudian laporan resmi yang kita lihat setiap harinya, baik di Polda, kemudian di Polres maupun di Polsek. Ini kan kita pilah, ternyata kita melihat ada peningkatan pengaduan dan laporan masyarakat terhadap aksi-aksi premanisme ini di berbagai sudut ibu kota, termasuk di kota-kota penyangganya. Kira-kira audiens ikutin nggak? Diulang-ulangin nanti ya, diulang-ulangin. Pas sudah di itu, soalnya ini daging semua ini yang mau kita omongin ini. Nanti kalau udah lihat gini, dimundurin lagi biar ngerti. Biar beliau tadi mengatakan bukan hanya menerima laporan, tapi jemput bola, di mix, diikutin. Kalau agak lewat dikit, dimundurin lagi. Betul. Iklannya jangan dilewatin. Yang betul. Ya enggak? Iyalah. Jangan dilewatin. Terus untuk ini kan banyak ya masyarakat tuh, kebanyakan itu yang sering kita tanganin, khususnya untuk di reserse. Itu banyak bentuknya, modus preman ini apa sih yang paling kasus yang menonjol ini? Yang sekarang terjadi. Yang sekarang terjadi ini. Ya, yang paling meresahkan kan tentunya yang mengganggu sektor-sektor usaha ya, baik yang skalanya mikro, yang ada di
permukiman warga yang ada di pasar maupun yang skalanya makro. Kan kita melihat juga keluhan ini tidak hanya disampaikan oleh masyarakat, tapi juga para investor yang akan menginvestasikan, menghidupkan iklim usaha di negara kita, terutama di kota-kota besar. Nah, yang perlu kita lihat, premanisme ini bisa muncul sewaktu-waktu dan dengan modus-modus yang selalu baru. Kita sudah mulai melakukan pemberantasan premanisme ini sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kita melihat bentuknya bisa berubah-ubah. Berevolusi dan mengikuti perkembangan zaman. Kita melihat setelah COVID ini aktivitas ekonomi masyarakat mulai meningkat, gairah ekonomi meningkat, lalu sektor usaha meningkat. Kita melihat di berbagai sudut pasar itu aktivitas jual beli meningkat. Nah, disitulah muncul potensi-potensi aksi premanisme yang mengganggu usaha tersebut. Di beberapa kasus yang mungkin Bang Jack juga ikut terlibat dalam penindakannya, kita melihat premanisme ini menyasar ke pelaku-pelaku pedagang bakso, pedagang sembako di pasar. Nah, ini kan mengganggu sekali. Kalau kita melihat ada satu praktek yang mungkin sudah bertahun-tahun ternyata dilakukan dengan dia bermoduskan jasa keamanan, jasa kebersihan, lalu seolah-olah berlindung di balik nama kelompok tertentu untuk bisa memaksa para pedagang untuk setoran kepada dia. Ini kan kasihan. Ini jeritan masyarakat yang sehari-harinya bergelut dengan usaha mengumpulkan uang yang, mohon maaf, tidak banyak, tapi ternyata harus mengeluarkan kos yang disetorkan kepada preman-preman ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata uang ini tidak lari kemana-mana, tapi mereka gunakan sendiri oleh preman itu untuk kehidupan sehari-harinya. Iya. Ini yang menjadi kita prihatin ya. Iya. Jadi kayak seperti mata pencaharian gitu, upeti-upeti yang diterima itu ya. Betul. Terus mohon izin, kalau ini kan sedang berjalan operasi Berantas Jaya. Mekanismenya untuk mengatasi premanisme ini seperti apa? Harus ada dulu laporan baru ditanganin, atau cukup dari media sosial dilaporin, ditanganin, seperti apa kemudian? Mohon izin. Ya, berbicara tentang operasi kepolisian, pasti masyarakat menghendaki hasilnya harus lebih bagus, lebih maksimal daripada kegiatan kepolisian, kan begitu? Oleh karena itu, kita melakukan serangkaian upaya mulai dari edukasi. Jadi tidak hanya yang kita tonjolkan penindakan, tapi mulai dari edukasi kita membangun kesadaran publik tentang bahaya premanisme dan bagaimana caranya agar terhindar. Kita membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat agar sadar bahwa masalah premanisme ini masalah bersama. Artinya apa? Harus kita lawan bersama-sama. Ayo dong, kita sama polisi, sama Satpol PP, dengan TNI, seluruh komunitas pemuda, tokoh agama, seluruh lapisan masyarakat ini, mari bersama-sama kita melawan yang namanya premanisme ini. Kemudian ada upaya preventif atau pencegahan. Kita sudah tahu titik-titik mana yang memang berpotensi premanisme ini bisa muncul, bisa berjalan. Nah, ini yang kita sekat, ini kita lakukan upaya pencegahan agar masyarakat lebih terlindungi. Lalu kita juga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Artinya dalam operasi ini pengungkapan kasus yang bisa kita lakukan harus berdampak dan punya nilai manfaat bagi masyarakat. Ini yang membedakan antara operasi Berantas Jaya dengan kegiatan rutin kepolisian sehari-hari. Masyarakat minta kita ada upaya ekstra untuk
memberantas premanisme. Memberantas ini kuncinya, Bang Jack, Bang Ambar, Siap. tidak hanya kita ngungkap lalu selesai. Masyarakat menghendaki kalau sudah bisa kita ungkap, kita tahu modusnya, jangan sampai kejahatan tersebut terulang lagi dan jangan sampai masyarakat jadi korbannya lagi. Itu yang penting itu. Ya, jadi supaya ini masyarakat sudah berani melaporkan ke polisi, polisi melakukan penindakan, jangan sampai nanti masyarakat takut nanti dia balas dendam gitu, jangan sampai seperti itu ya Dan. Saya jujur apresiasi di kondisi era teknologi sekarang ini, masyarakat sudah semakin terbuka, makin berani juga, dan merasa interaksi dengan polisi tidak hanya di kehidupan sehari-hari seperti ini, tapi juga bisa terjadi di media sosial. Kita melihat di X, di Instagram, di Facebook, di TikTok, ini kan masyarakat suka bahasa media sosialnya apa ya? Suka spill lah. Tweet ya. Suka posting, suka ada ciutan, curhat bahwa di titik tertentu ini ada modus-modus premanisme gitu kan. Ini kan juga bisa kita tindak lanjuti. Nah, saya lebih senang masyarakat bisa lebih dekat lagi masyarakat, jadi nggak ada jarak lagi antara masyarakat dengan polisi. Ya, jadi ada salah satu contoh penggunaan mohon izin di BKT itu Jakarta Timur. Kalian tahu penonton BKT Jakarta Timur? BKT tahu nggak? Tahu nggak? Bukan Bandung Karate. Bukan. Di BKT itu ada namanya pasar malam. Kalian bukan jangan jaksel lah. Aduh. Jadi di BKT itu Komandan, ada namanya pasar malam, di situ sepatu, jual celana, di situ kan. Itu lebih dari 100 kios-kios seperti itu. Dan itu ada pungutan-pungutan. Walaupun bahasanya itu mereka ikhlas, mereka apa segala macam, kelihatan legal lagi ya, ada kop suratnya. Gitu. Tapi pada dasarnya mereka itu tidak terima juga, walaupun sehari 10.000 atau 15.000 untuk uang kebersihan, untuk keamanan. Ya absurd juga sih untuk uang keamanan Oppo gitu kan. Nah kalau misalnya kemudian mohon izin, kalau misalnya mereka tidak terima seperti itu, apakah harus perlu buat laporan bahwasanya itu pemerasan atau seperti apa, atau polisi yang langsung datang jemput bola seperti apa yang dilakukan di Kriminal Umum Polda Metro Jaya? Ya, kalau permasalahannya seperti yang diceritakan Bang Ambar tadi di Banjir Kanal Timur, ya polisi akan proaktif. Karena hal tersebut sudah kita rasakan semua. Mungkin juga selain muncul di media sosial, fenomena di Banjir Kanal Timur itu kan beberapa kali juga sudah masuk ke media elektronik. Kita lihat bersama. Dan dengan kondisi masyarakat yang semakin pintar seperti ini, saya rasa yang tadi disebut Bang Ambar, berbagai modus-modus absurd ini kan dengan latar belakang jaga keamanan, ternyata kan tidak juga dirasakan oleh masyarakat, tidak jaga. Justru hanya memungut, membuat seolah-olah ada kegiatan, lalu untuk lebih meyakinkan saja kan itu ada kop-kop surat. Ya ini bentuk-bentuk modus baru yang masyarakat juga perlu tahu bahwa hal tersebut sebenarnya realitanya adalah aksi-aksi premanisme model baru yang masif sekarang ini. Berarti dari masyarakat yang di sana bisa melaporkan, mungkin kalau ke Krim Polda Metro Jaya jauh ya ke kantor polisi terdekat atau ke 110 bisa, atau ke 110 seperti nanti kalau misalnya itu kalau dikenakan, kan masyarakat belum tahu, dan nanti dikenakan pasalnya seperti apa kemudian, dan bukti-bukti apa yang harus dilengkapi gitu kan. Masyarakat pada prinsipnya kan, nanti kita lapor dicuekin,
hilang kambing malah hilang kerbau, kan gitu sering itu kemudian. Karena sekarang polisi udah canggih-canggih, apalagi saya tahu krim umum itu canggih, lebih kayak NYPD. Seperti apa itunya? Apa ngumpulin bukti-bukti dulu, apa video atau nota Ada bon kwitansi, itu bukti-bukti kwitansi seperti apa kemudian? Ya, masyarakat yang mengadu maupun yang lapor tidak usah khawatir. Karena kerahasiaan, keamanan pihak yang mengadukan atau melaporkan kita jamin. Kita juga pastinya punya langkah-langkah tertentu untuk bisa menjaga pengadu ini, pelapor ini agar tetap merasa aman. Tepuk tangan dulu. Merinding saya dengar itu tentang kerahasiaan. Ya. Berarti bapak-bapak ibu semua dilindungi oleh polisi, lapor. Nggak bakal dikasih tahu, yang lapor itu Pak Widakdo gitu kan, nggak mungkin juga kan? Iya. Yang jelas langsung ditindak. Ini beneran, jangan kalian pikir ini hanya di podcast dan udah banyak terjadi di sini. Nggak ecek-ecek ini ngobrolnya. Ya nggak bang? Betul. Kalau bila perlu nanti beliau merintahkan langsung Bang Jacqueline turun tangan, langsung tanganin, Iya. menyamar jadi preman. Makanya, menyamar ya? Menyamar. Bukan jadi preman, menyamar dong. Ya, tapi kadang-kadang kita bingung ya. Ini sebenarnya ya oknum mungkin ya, oknum salah satu ormas. Jadi ya narik-narikin udah bukannya kayak ormas lagi, kayak debt collector jadinya lah. Iya. Narik-narikin uang. Nah, untuk masyarakat nih Komandan mohon izin untuk membedakannya, untuk membedakan bahwa memang ini ormas ya, organisasi masyarakat ini yang melakukan positif, tentang tindakan positif kemasyarakatan lah, dalam arti dia berguna bagi masyarakat, dengan oknum-oknum yang melakukan pemerasan atau alias ya istilahnya cuman cosplay doang lah ya kan, bajunya seragamnya cuman cosplay doang, sama orang yang beneran positif di masyarakat. Apa nih yang buat ngebedain masyarakat biarin tahu, oh ini bener yang positif, oh ini yang cuman cosplay doang. Ya, Bang Jack, kita nggak perlu khawatir. Masyarakat itu mereka lah yang bersentuhan dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Mereka bisa membedakan. Tentunya di pembuktian nanti itu tugasnya polisi. Tugas kita nih Bang Jack di Treskrim tugas pembuktian. Nah, namun apabila dalam proses mengumpulkan bukti itu masyarakat membantu dengan bercerita, menunjukkan lokasi, menunjukkan foto misalnya, oh itu kita terima kasih sekali. Itu mengakselerasi, mempercepat langkah-langkah yang kita lakukan. Zaman sekarang CCTV dan dilengkapi dengan Iya, di ibu kota sekarang kan makin banyak CCTV untuk keamanan kita semua. Iya, jadi Bapak Ibu ngerti ya yang beliau sampaikan ini ya. Kalian tinggal curhat sama polisi. Curhat. Kalau agak repot dikit sini ke Polda Metro Jaya, di sini di Krim. Di sini lebih dari DM aja, yang lebih gampang langsung DM. Iya, kalau mau ketemu sama Bang Jack, iya DM dulu, takutnya lagi ada di luar. ini nggak bohongan saya. Lebih dari pelayanan Satpam. Iya. Selamat datang. Lo kalau abang sekarang menyamar ke SPKT, selamat datang Bapak Ibu. Ada yang bisa dibantu kayak gitu Bang sekarang. Betul. Iya, jangan nggak jauh-jauh dari Bekasi dilayanin di sini dengan langsung. Lebih dari Satpam Bang. Betul. Iya, makanya itu kita jangan takut. Jadi mau izin kemudian kalau menurut saya Komandan pasti setuju. Ini bukan hanya tugasnya polisi. Setuju? Oh belum selesai ya? Aduh, kaget saya. Berarti bukan hanya tugasnya polisi, tugasnya masyarakat juga dengan stakeholder, stakeholder yang bersangkut paut dengan ini. Masyarakat udah pintar, udah berani semua. Berarti kita sekarang resume pendeknya itu sudah tidak ada masalah tentang pelaporan-pelaporan itu. Setuju kita di situ ya? Setuju. Terus berapa lama ini kemudian kira-kira operasi pemberantasan ini? Operasi Berantas Jaya ini berapa sampai tanggal berapa? Ya, operasi Berantas Jaya ini memang hanya 15 hari.
Tetapi ini adalah permulaan kita untuk berkomitmen secara bersama melawan berbagai bentuk premanisme. Sampai kapan? Sampai kiamat bila perlu. Kita lawan. Ya, jadi bukannya dalam arti bukan dalam jangka pendek aja ya, tapi ini selamanya. ada berkelanjutannya. Biarin juga masyarakat juga aman, nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya. Pokoknya nggak usah takut, lapor aja lapor. Dijamin kerahasiaannya, karena kita ini kan gini, kita yang ngomongin ini sekarang bukti jejak digital. Iya. Kalaupun misalnya nanti kan ini kan kalian tahu kan ini loh Ada kemarin dia omongin Iya, enggak video kita ini Oh, Bang video. lewat ke Iya, sini boleh. ini loh dia omongin sama Pak Wadir Wakil. Krimsus Pak Wadir Krim tentang premanisme misalnya Krim Sus Mabes Polri nggak apa-apa sih. ya amin misalnya datanglah kan aduh jauh nih ke Polsek nih, gitu kan? Ke Polsek Duren Sawit aja, gitu kan? Ya, di sana ada pemeriksanya Bribka Monang namanya di sana kan. Pak, saya mau laporan dong Pak. Gini. Sibuk saya kan ada mungkin ya saya nggak tahu mungkin di Konoha sana. Kasih unjuk video. Bukti digital. Iya, betul. Bapak Wadir Krim kemarin ngobrol gini loh sama Bang Jack sama Bang Ambar. Berani kah Bribka kok berani gitu. Loh itunya gunanya kita polisi baik ini kayak gitu ke masyarakat. Iya, betul. Oh, pasti kan si Monang kan bilang gini. Iya. Emang kenapa? Akhirnya kayak gitu kan. Lah, iya kalau nggak ada hierarki ya susah polisi ini. Nggak ada patuh dan taatnya, suka-suka nanti. Gitu. Jadi indikator keberhasilan operasi Berantas Jaya ini apa? Apakah udah banyak ditangkapin Bang Jacqueline atau beraninya masyarakat melapor atau seperti apa? Usaha jadi lancar kurang pungutan atau seperti apa? Tujuan besarnya bukan hanya di seberapa banyak preman yang kita tangkap. Seberapa banyak kelompok-kelompok preman yang bisa kita ungkap. Tapi goal besarnya adalah masyarakat memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap berbagai bentuk premanisme. Aktivitas usaha di masyarakat, seluruh sendi-sendi kehidupan di masyarakat bisa berjalan dengan lebih baik, lebih aman, lebih nyaman. Itu goal besarnya itu. Ini titik awal kita declare sampai kapanpun kita perang terhadap berbagai bentuk aksi premanisme yang bisa muncul sewaktu-waktu di tempat-tempat yang mungkin tidak kita sangka-sangka dengan bentuk-bentuk kejahatan yang bervariasi. Ya, itu. Oke, berarti kan tadi kita tidak mengukur dari berapa banyak yang ditangkap. Oke lah yang udah ditangkapin Bang Jacqueline ini, ditangkapin preman ini, ada nggak sih mereka kayak di Korea Utara? Abang tahu Korea Utara? Iya. Kim Jong Un. Tahu. Kalau ada yang melawan pemerintah kan dimasukkan ke barak, diedukasi lagi supaya manut baik, gitu kan? Kalau preman-preman yang ditangkap ini, ya, misalnya dia Proses lanjut apa direhab, apa ada pembinaan gitu. Ada pembinaan seperti apa dibuat kayak di Jabar itu ke barak gitu, Barak militer. apa kemana gitu, seperti apa kemudian langkah Polda Metro Jaya? Kalau kita menyimak ya Bang Ambar, Bang Siap. Jack, suara hati masyarakat itu, Pak, nangkep kita seneng Pak. Polisi nangkep preman kita seneng. Tapi kita lebih senang lagi Pak, lebih bahagia lagi kalau polisi bisa nyegah preman itu sebelum beraksi. Nah, tantangan mencegah supaya preman ini tidak beraksi. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati kan begitu istilah di dunia kesehatan. Nah, lalu tentunya apa yang sudah kita lakukan tidak hanya berhenti pada membina, kemudian mendata, kemudian menangkap serta memproses secara pidana, tapi kita di Treskrim juga mempelajari ini polanya bagaimana, ini strukturnya bagaimana,
Karena perlu masyarakat tahu bahwa kejahatan akan lebih berbahaya dan dampaknya lebih besar ketika kejahatan itu terorganisir. Nah ini, makanya Bang Jack kemarin sudah melakukan berbagai penyelidikan. Memang kita sasarannya bukan premanisme perorangan, tapi premanisme terorganisir yang berlindung di balik perhimpunan, organisasi, perkumpulan. Nah itu alhamdulillah kita sudah dapat beberapa kasus saat ini dalam proses, dan kita pastikan agar nanti bisa diajukan ke muka sidang pengadilan. Itu yang kita harapkan, agar muncul efek jera juga bagi para pelaku. Kalau di istilah simpelnya diproses secara hukum. Diproses secara hukum. Kalau misalnya yang tidak memenuhi unsur untuk tidak diproses secara hukum seperti apa, Kun? Ya, nanti kita lihat di pembuktian. Karena masyarakat juga jangan berpikir bahwa kalau di bawah umur itu nanti tidak diproses. Oh, tetap diproses, tetapi dengan menggunakan hukum acara yang tersendiri. Karena betul sekali ada istilah anak berhadapan dengan hukum. Ini bukan berarti tidak kita proses, tetapi proses penyidikannya kita menggunakan dasar-dasar perlindungan anak, peradilan anak, seperti itu. Iya, ya dengar itu ya bocil-bocil sama ibu-ibu ya. Nggak berarti kalian terus bawa sajam, bocil-bocil, iya tahu 30 menit. Bocil-bocil itu yang 15 tahun, 16 tahun bukan berarti kalian tidak diproses. Tapi ada proses tertentu untuk anak. Makanya Pak Wadir ini yang ngomong nih, Pak Wadir Krim nih. Bukan Ambarita, Pak Jacqueline Chopper yang sama-sama Aibtu. Kalian tahu AKBP itu kalau di TNI itu Lieutenant Colonel. Satu tingkat di bawah Kombes. Biar tahu ini berarti atas yang ngomong ini, bukan Ambarita, cocotnya Ambarita sama cocotnya Bang Jacqueline. Tetap diproses. Tapi enggak gue giniin. Enggak dong. Tetap diproses sesuai hukum tentang anak gitu kan, Bang. Jadi jangan kau bilang udah bawa aja saja, nanti kau dipulangin, nggak dipulangin. Buktinya kemarin saya nangkap 6 masuk di bawah umur semua. Nih coba cek di Jakarta Timur itu yang kami tanggal 5 di 16 tahun 15 tahun ditambahin sekarang komandan hukumnya yang undang-undang yang tawuran itu ditambahin nama percobaan pembunuhan. Iya. Karena kemarin di bawah ada korbannya. Iya, kan korbannya ngegeletak. Iya, bisa. Kan ada kan 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 tentang sajam itu kan. Ya, undang-undang. Padahal sudah selesai lagi nih, mungkin entah dikasih tahu Kapolres entah sama Kasat Reskrimnya ditambahin lagi Undang-Undang percobaan pembunuhan, langsung pingsan orang tua. Makanya iya, pedulikan dirimu supaya masa depanmu bisa lebih cerah lagi. Supaya nanti jangan ujung-ujungnya pas kau udah dewasa umur 40 tahun jadi preman, ditangkap Bang Jacqueline lagi. Syukur-syukur Bang Jacqueline udah pensiun, nggak ditangkap sama anaknya yang nangkap. Iya. Terus kalau tadi kan masyarakat udah tahu cara melapornya ya, kemudian ya. Jadi tinggal ngobrol aja langsung. Kalau menurut Bang Ge gimana? Iya sama, Bang. Masyarakat jangan pernah takut dengan aksi premanisme. Bila mana di daerahnya mengalami kejadian tersebut, ya silakan. Untuk yang lebih gampangnya lagi, simple tadi kata Pak Wadir, kita berkomunikasi lewat media sosial juga bisa. Tinggal DM ke gua, nanti gua yang nyamperin lo ke lokasi. Iya. Gitu. Tapi yang DM tolong bapak-bapak ya. Ibu-ibu nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu-ibu kan DM. Oh DM. Bukan deh dinner ya, dinner ya. Gila, gaya banget ngomong dinner. Karena udah tahu malam, dinner malam. Iya, terserah lu Bang. Udah tahu cara kalau di tempat ada tempat makan itu sudah tahu cara memasaknya, kan ada gitu kan? Betul. Kalau di sini sudah tahu cara lapornya, tinggal DM Bang Jacqueline.
tinggal DM Instagram Krim tinggal DM Instagramnya Mbak Rita di Jatan Ras, Facebook. ada Ya, semua. tinggal Pasti kita tindak lanjut. message di Facebook Pro-nya Bang Jacqueline. Iya, karena dia sekarang bapak-bapak Facebook. Iya. Karena bukan apa-apa. Kemarin juga penangkapan yang terjadi kemarin di daerah Bojong Sari. Di Bogor itu ya, Bogor ya. Depok maksudnya. Depok, itu ya. juga sama, berkat informasi dari masyarakat. Bukan ecek-ecek kan? Iya. Bukan langsung ketua. alasan-alasan ketuanya doang itu langsung. kan? Iya, Beneran kan? langsung. Ya, itu juga melalui media sosial juga. Terima kasih untuk masyarakat yang mau melapor dan mau bekerja sama dengan kepolisian dalam pemberantasan premanisme. Judulnya jangan pernah takut. Ini yang terakhir yang komandan berkenan mengedukasi masyarakat. Pesan Kalau di pesannya. share itu ini Oh, bukan enggak, pesan. edukasi. Kalau di share ini kan ada resume pendek, resume panjang kan. Oh gitu. Kalau ini resume pendeknya, berkenan komandan mengedukasi masyarakat tentang premanisme ini, cara menanggulangi, supaya nggak takut, seperti apa komandan? Saya juga melihat bahwa ada sebagian masyarakat yang agak khawatir Iya. ketika nanti melapor lalu kita tindak lanjuti, ketemu lagi dengan preman itu, nanti preman itu akan balas dendam. Saya ingin menyampaikan jangan pernah takut. Kalau nanti si preman itu kambuh lagi sewaktu-waktu, Tangkap lagi. kemudian balas dendam, kita pastikan tangkap lagi, kasih pasal yang berlapis-lapis. Tepuk Iya. tangan dong. Itu komitmen Polri terhadap masyarakat. Lalu kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa polisi ada layanan 110. Iya. Itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai masalah, berbagai aduan dan informasi untuk bisa kita tindak lanjuti. Lalu juga bisa datang ke Polsek, bisa datang ke Polres atau ke Polda untuk membuat laporan itu secara tertulis. Kalaupun memang tidak memungkinkan, bisa juga melalui akun-akun media sosial yang tadi sudah disampaikan. Kita akan merangkum semua keluhan, pengaduan, dan laporan dari masyarakat itu semaksimal mungkin. Iya, itu tepuk tangan. Itu udah edukasi, satu lengkap, ya. pesan, udah di situ semua. Tapi ngomong-ngomong lah, udah pernah ada nggak pengalaman ngamanin salah satu ormas, tiba-tiba pas ngamanin lah ditawarin, udahlah Pak, jadi pembina saya aja atau jadi bendahara. Abang kali. Malah ditawarin jadi pembina, Abang kali. malah ditawarin juga jadi bendahara. Padahal kita lagi mau nangkep, malah ditawarin. Dan gini, biar wah, jadi pembina saya Pak, biar terarah gitu. Benda terarah kok minta upeti. Makanya itu. Terus yang kedua lagi ini yang paling penting ini. Saya tahu apa yang dalam pikiran kalian netizen. Apa tahu ada yang di benak kalian. Ini saya ungkap ya. Terus itu kemarin, terus ada yang bilang gini. Gimana Pak kalau aparat yang minta upeti gitu kan? Ya. Iya. Sama. Ini kita di sini era keterbukaan. Oh iya dong. Ada kayak gitu. Jadi kita saya tahu dalam hati pikiran kalian. Ntar dulu, belum 45 menit. Ada yang ngomong seperti itu. Gimana kalau ini semua mekanisme yang kita omongin ini ada mekanismenya. Kau lapor orangnya siapa, jangan hanya ambigu, jangan hanya itu Pak, si itu ada ini, harus ada lengkap. ini lengkap. Kau foto orangnya ini, dia minta segini, itu baru jelas ada mekanismenya. Polisi nggak bisa baik sendiri, tapi harus dibantu dengan masyarakat. Tepuk tangan dong penonton. Aku udah kepikirin itu ngomong itu semalam, ku baca itu. Bang gitu? Barita nitip pesan nanti kalau bawa Bang Barita. Masyarakat gitu ya. Jadi Iya. untuk masyarakat juga kalau andai kata ada oknum polisi ataupun oknum ormas, ini bicara jadi jatuhnya ke oknumnya ya. Iya. Silakan untuk lapor. Untuk polisi sendiri itu ada hotline-nya dari Propam Presisi, silakan untuk lapor tapi lengkapi dengan bukti-bukti. Tapi harus jelas, Iya, jangan harus jelas. bilang si anu.
Pusing kita nanti ini siapa? Iya. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya John Doe. Iya. Dulu waktu saya belajar di gitu. FBI, Forum Batak Indonesia. Nah, itu yang jelas. Jadi kita harus terbuka. Kalau kami di sini Betul. komandan mohon izin, kita harus terbuka demi untuk polisi yang lebih baik, lebih dicintai masyarakat. Sebenarnya mohon izin, lebih banyaknya cinta sama masyarakat sama sama polisi kita. daripada yang benci sama polisi. Saya bisa yakin itu karena mereka enggak maunya dia misalnya adalah polisi yang baik, si Abel inilah misalnya ditolong inilah orang lagi di jalan jatuh gitu kan, mana cerita dia aku tadi habis ditolong polisi gitu kan. Tapi kalau dilihat polisi jelek, itu polisi tadi begini, padahal lebih banyaknya polisi yang baik. Kalau Masih banyak polisi polisi yang baik. misalnya jelek 3, yang baik itu 3 juta bang. Oh iya. Ada nggak Tapi sih polisi anggota 3 kita juta? nggak sampai segitu. Nggak ada. Cuma Padahal- gopel ya. Iya. 500.000. Ya itulah Personil Polri. perbandingan. Itulah. Ya senang ngobrol sama komandan. Jadi ini kita nggak ecek-ecek ini. Kalau AKBP itu mawar 2 di sini. Lettenan Colonel. Ibarat langit dan bumi ini ngomong ini. Jadi nggak ecek-ecek. Kalau yang kita tadi kayak Cuman kan kalau layak ini belum dimodifikasi, belum jadi bunga, masih lurus, belum dimodif. jangan. Harus di handmade. Enggak, ini memang dia pangkat welcome. Welcome. Ini yang keset kaki itu, welcome. Jadi selalu datang lah. Lalu, apalagi welcome-nya 2 kali. Iya. Datangnya 2 kali. Bukan meminta tapi Iya, untuk menangani satu perkara. Siap, betul. Pesan ada buat masyarakat. Oke, tadi kita udah saksi ini, udah dengerin dari Bapak Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Iya, Jaya atasannya tentang langsung Bang pemberantasan- Jacqueline. Iya, tentang pemberantasan aksi premanisme atau operasi Berantas Jaya. Dan itu tadi udah disampaikan juga bahwa ini bukan dalam jangka pendek. Ingat, bukan dalam jangka Sampai pendek, kiamat. tapi sampai kiamat yang melakukan aksi premanisme pasti akan dikejar oleh polisi, bukannya Polda Metro Jaya aja, tapi seluruh jajaran Polri. Ingat, untuk yang lainnya jangan pernah takut, waspada boleh, takut jangan, Iya. karena kalau andai kata ente takut, udah pasti deh ente bakalan bangkrut. Salah gue. Ingat bro, jaket ormas itu bukan jubah kebal hukum. Jadi kalau lo melakukan tindak aksi kejahatan dan melanggar hukum, pasti akan ditindak tegas. Salam presisi. Presisi. NKRI 100% harga mati. Merdeka. Terima kasih.